Halo teman-teman pelayaran semua, salam seluas-luasnya. Di episode kali ini, saya akan membahas hal yang penting, tapi mungkin bagi kalian tidak terlalu penting. Coba tonton dulu video ini sampai habis, karena kita akan ngomongin tentang bagaimana caranya kita bisa masuk dan naik ke dalam kapal. Saya yakin, pasti kalian akan bilang, ya, lewat pintu lah, Kak. Ya, bisa aja. Namun, bagaimana jika di suatu wilayah tertentu, kapal tidak bisa mencapai ke dermaga dan sandar di pelabuhan? Bagaimana penumpang bisa naik dan turun dari kapal? Saya yakin kalian akan mengatakan, kan ada tangga di samping kapal, Kak. Oke, lalu bagaimana dengan kapal jetliner? KM Egon dan almarhum KM Fudi yang kapalnya tidak memiliki tangga yang ada di samping. Biar jelasnya, tonton video ini sampai habis saja ya. Dan kita mulai. Welcome. Untuk KM Kerinci dan KM Kambuna sebenarnya bisa dikatakan aneh, karena kedua kapal ini tidak mempunyai yang namanya pintu depan. Posisi pintu utama dari KM Kambuna dan KM Kerinci ini terletak di bagian tengah, dan kedua kapal ini hanya memiliki 6 pintu saja. 3 di sisi kiri dan 3 di sisi kanan. 1 pintu tengah, 1 pintu stasiun bunker, dan 1 pintu belakang. Untuk KM Egon, KM Ganda Dewata, almarhum, dan KM Fudi, almarhum, ketiga kapal ini hanya memiliki 1 pintu utama yang berada di sisi kanannya saja. Ketiga kapal ini akan selalu sandar di bagian kanan.
dan tidak akan pernah berganti ke sisi kiri. Untuk kapal Aguamas, sebenarnya kapal ini memiliki beberapa pintu juga. Untuk kapal jetliner, kapal ini memiliki dua pintu kecil yang terletak di bagian belakang kapalnya. Dan kapal jetliner ini bisa sandar di bagian sisi kiri dan bagian sisi kanan. Yang ketiga, apa sih fungsinya dari pintu stasiun bunker dan pintu provision yang ada di kapal Pelni? Yang pertama, pintu stasiun bunker. Pintu ini berfungsi sebagai pintu tempat pengisian bahan bakar kapal. Jadi, jika kapal sedang sandar di pelabuhan seperti contohnya Jakarta, Surabaya, atau Makassar, di sisi sebelah kiri, maka di sisi kanan kapalnya, pintu stasiun bunker akan dibuka untuk melakukan pengisian bahan bakar kapal. Dan itu berlaku juga sebaliknya. Jika kapal sandar di sisi kanan, maka pintu yang ada di sisi kiri akan dibuka untuk pengisian bahan bakar kapal. Jadi dengan kata lain, pintu stasiun bunker ini bukanlah pintu akses keluar masuk penumpang. Yang kedua, yaitu pintu provision. Pintu ini sebenarnya pintu khusus untuk memasukkan bahan makanan dari darat ke dalam kapal. Seperti contohnya beras, daging beku, ikan, sayuran, susu, dan lainnya dimasukkan melalui pintu ini, dan pintu ini bukan pintu akses untuk penumpang masuk dari pelabuhan. Jadi selama penumpang naik dan turun dari kapal, kru kapal bisa merefill bahan makanan kapal secara bersamaan tanpa mengganggu akses penumpang turun, karena sudah ada pintu khususnya. Yang keempat, tangga samping yang ada di kapal Pelni. Jika di pelabuhan tertentu tidak terdapat tangga yang mengakses pintu-pintu kapal, maka penumpang bisa naik dan turun melalui tangga samping yang ada di kapal Pelni. Tangga samping yang ada di kapal Pelni sangat berguna jika kapal tidak bisa sandar ke pelabuhan, seperti di daerah Tanjung Balai Karimun, dan kalau saya tidak salah di Tanjung Pandan, dan juga dulu di daerah Fak-Fak dan Kaimana masih memakai tangga kapal dan pindah ke kapal kecil untuk naik turun penumpang. Namun untuk sekarang, kapal sudah bisa sandar di pelabuhan Kaimana dan Fak-Fak. Mungkin tinggal di wilayah Tanjung Balai Karimun aja ya, yang masih memakai kapal kecil dan tangga samping kapal untuk mengakses naik turun penumpang kapal. Di tahun 2019 kemarin pas lebaran, saya turun dari KM Gunung Dempo melalui tangga samping kapal. Dan saya turun di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Biarpun di pelabuhan tersebut terdapat tangga, tapi tetap saja penumpang turun melalui pintu samping kapal seperti di foto ini. Yang kelima, kita bisa masuk ke kapal Pelni melalui Garbarata yang ada di pelabuhan. Kak, Garbarata itu apa sih, Kak? Itu adalah pintu belalai yang ada di pelabuhan. Bentuknya sama persis seperti yang ada di bandara. Dan yang saya ketahui, pelabuhan yang memiliki Garbarata di pelabuhan yaitu ada di Pelabuhan Bandar Deli Belawan, Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta, Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Semayang Balikpapan, dan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Khusus Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, fasilitas Garbaratanya tidak dipergunakan untuk penumpang kapal Pelni. Di Surabaya masih menggunakan tangga lama yang ada di pelabuhan. Anehnya, saya dapat info kalau fasilitas Garbarata tersebut dikhususkan untuk penumpang kapal pesiar saja. Kalau di Jakarta, baru tersedia 1 unit Garbarata saja. Jadi, jika ada 2 atau 3 kapal sandar secara bersamaan di Jakarta, maka hanya 1 kapal saja yang dapat memakai fasilitas Garbarata, dan kapal lainnya memakai tangga lama yang ada di pelabuhan. Dan ini adalah video tutorialnya. Pertama kalinya gue turun dari Belalai Jakarta. Sudah ada Belalai.
adalah belalai yang ada di Tanjung Priok, Jakarta. Dan tinggi belalainya cukup pas, cukup apa ya, tinggi, kayak bodometer, sangat nyaman. Oke, itu tadi adalah penjelasan tentang pintu atau akses naik turun yang ada di kapal Pelni. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai habis, dan kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang. Untuk video lainnya terkait dengan pelayaran kapal Pelni, teman-teman silahkan cek di library playlist di channel saya ini ya. Di channel ini ada playlist info kapal Pelni, histori kapal Pelni, melihat isi dalam kapal Pelni mulai dari Kanceremai, Dorolonda, Gapulu, Umsini, Tilong Kabila, Lawit, Bukit Raya, Gunung Dempo, dan lain sebagainya. Dan ada 100 video kapal Pelni lainnya, karena hanya di channel saya ini yang memiliki info lengkap dan akurat seputar pelayaran kapal Pelni. Jadi silahkan klik tombol merahnya yang ada di channel saya ini, atau klik foto saya yang ada di pojok kanan bawah di video saya ini. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya. Jika teman-teman ingin melihat video lainnya yang tidak bisa saya upload di YouTube ini, teman-teman bisa melihat di Instagram saya di sini. Dan follow juga halaman Patreon saya yang ini ya. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan salam seluas-luasnya.